Ajeng semang anak-anak sarang sami, anak-anak kelas 1, kalian apa kabar? Tentunya kalian di rumah selalu sehat, selalu bahagia dengan keluarga, dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh ibu bapak guru di sekolah. Nah, anak-anak kelas 1, kalian baru saja selesai mengikuti ujian akhir bulan Februari. Sekarang untuk persiapan mengikuti ujian akhir bulan Maret. Jadi hari ini Ibu akan lanjutkan dengan tema 7. Di sana ada benda, binatang, dan tanaman di sekitar. Jadi yang ada LKS kalian bisa lihat LKS halaman 23. Di sana ada berupa gambar-gambar. Nah, sekarang Bu Kade akan akan artikan, mohon disimak dengan baik. Di gambare bedur ada makudang-kudang contoh benda hidup lan benda mati. Artinya, pada gambar di atas ada bermacam-macam contoh benda hidup dan benda mati. Benda hidup, tuah benda ane tumbuh tur bisa mejalan, mekeber, lan mekisit tongos. Artinya, benda hidup adalah benda yang tumbuh dan bisa bergerak, terbang, dan berpindah tempat. Benda hidup makelo-kelo bisa mati. Artinya, benda hidup lama-kelamaan bisa mati. Benda mati, tuah benda ane tusing bisa mekisit, serta tengoyong di tongosne. Artinya, benda mati adalah benda yang tidak bisa berpindah dan selalu tinggal di tempat. Nah, itu artinya anak-anak ya. Sekarang, sebagai tugas kalian di rumah, jadi ini sebagai tugas di rumah saja. Pada LKS halaman 24, di sana ada gambar. Nomor 1 itu gambar radio. Kemudian nomor 2 itu gambar baju. Nomor 3 itu gambar anak-anak, anak laki dan anak perempuan. Kemudian nomor 4 itu adalah gambar pohon kelapa. Dan nomor 5 itu gambar ikan. Sekarang kotak yang di sebelahnya itu ada maurib dan tusing maurib. Artinya hidup dan mati. Maurib itu artinya hidup. Tusing maurib itu artinya tidak hidup atau benda mati. Nah, sekarang kalian centeng yang gambar nomor 1, radio, apakah itu termasuk benda maurib atau benda yang hidup? Ataukah benda yang tusing maurib atau benda yang tidak hidup? Jadi kalian centeng di sana ya. Kalau dia termasuk benda hidup, centeng yang maurib. Kalau dia termasuk benda mati, centeng yang tusing maurib gitu. Begitu juga yang gambar nomor 2, gambar baju. Apakah dia itu termasuk maurib atau benda hidup? Ataukah dia tidak termasuk benda maurib atau benda mati? Kemudian gambar nomor 3, anak-anak itu apakah dia termasuk benda maurib ataukah benda yang tusing maurib? Nomor 4, pohon kelapa, apakah dia termasuk benda maurib ataukah dia benda tusing maurib? Kemudian nomor 5, gambar ikan, apakah dia termasuk benda maurib maupun benda yang tidak maurib? Nah, itu tugas kalian centang saja di rumah itu ya. Tidak usah dikirim. Jadi yang gambar-gambar ini tidak usah kalian kirim ke WA Bu Kade. Cukup dipelajari di rumah, dicentang-centang, diisi saja. Nah, kemudian Bu Kade lanjutkan dengan wacana siap selem. Jadi siap selem artinya ayam hitam. Di sini ada cerita satwa siap selem. Satwa itu artinya cerita. Mohon disimak dengan baik. Nanti sebagai tugas kalian jawab pertanyaannya. Nah, tugasnya ini saja yang akan dikirim nanti ke WA Bu Kade ya. Mohon disimak. Siap selem, ayam hitam.
Ada tuturan satwa isiap selem. Ada sebuah cerita si ayam hitam. Ia ngalah panak pepitu. Dia punya anak 7 ekor. Panak ne ane nanam suba pada samah bulun kampit ne. Anaknya yang 6 ekor sudah lebat bulu sayapnya. Ane paling cerik doglagan tusing ngalah bulu. Yang paling kecil namanya si doglagan, belum punya bulu. Kacerita yang isiap selem sedang ngalih amah di alase. Diceritakan si ayam hitam sedang mencari makan di hutan. Saget teke hujan balas, tiba-tiba turun hujan lebat. Isiap selem nginap di rumah Mengkuo. Si ayam hitam menginap di rumahnya Mengkuo. Mengkuo itu artinya musang ya, seekor musang namanya Mengkuo. Ditu Mengkuo ngai daya apang side ia ngamah isiap selem teken panak-panak ne. Lalu di sana si Mengkuo ini punya niat ingin memangsa si ayam hitam beserta anak-anaknya. Subuh petang isiap selem ajak ke nanam panak ne mekebar. Sudah malam hari si ayam hitam dengan ke-6 anaknya terbang. Enu i doglagan medem di samping batu ne. Tinggallah si doglagan tidur di samping batu. Mengkuo teke jag nyaplok batu. Tiba-tiba Mengkuo datang lalu menerkam batu. Mengkuo ngeling giginya punga. Lalu Mengkuo ini menangis karena giginya remuk atau giginya ompong. Nah itu tadi anak-anak, itu cerita siap selem atau si ayam hitam. Sekarang sebagai tugas, jawab pertanyaannya. Bagi yang ada LKS, kalian lihat LKS halaman 25 dan 26. Bagi yang tidak, kalian tulis cukup jawabannya saja di buku tulis, kemudian dikirim ke WA Bukadek. Nomor 1, aku dah isiap selem ngelah panak, berapa si ayam hitam punya anak? Nomor 2, nyena dan panak ne isiap selem ane tusing ngelah bulu, siapa namanya? Anaknya si ayam hitam yang tidak punya bulu. Bukadek ulang nomor 2. Siapa nama anaknya si ayam hitam yang tidak punya bulu? Nomor 3. Dijai siap selem ngalih amah. Di mana si ayam hitam mencari makan? Nomor 4. Apa kerana isiap selem nginep di rumah ni Mengkuo? Apa sebabnya si ayam hitam menginap di rumahnya Mengkuo? Nomor 5. Apa ane caplok ke teken Mengkuo? Apa yang diterkam oleh si Mengkuo? Nah itu tadi anak-anak. Jadi kalian cukup tulis jawabannya saja, yang tidak ada LKS, kemudian yang ada LKS tulis pada bagian pesaut. Pesaut itu artinya jawaban. Kemudian kalian foto, dicantumkan nama, kelas yang jelas, kirim ke WA Bukadek ya. Bukadek yakin kalian semuanya anak yang cerdas, anak yang pintar, semua nilainya bagus-bagus. Mudah-mudahan nilai-nilai berikutnya pun juga semakin bagus juga. Ya cukup sekian saja. Jadi tugas kalian Bukadek tunggu.